Kali ini kita bakal bandingkan Infinix Note 30 dengan Oppo A58. Untuk harga ini paling selisihnya 100 sampai 200 ribuan aja. Tapi spesifikasinya sih ini agak jauh ya. Karena saya penasaran aja makanya saya compare. Oke, kita langsung aja simak video pembahasannya. Untuk harganya sendiri Oppo A58 RAM 6GB, storage-nya 128GB di harga 2.400.000 dan RAM 8GB-nya ini di harga 2,8. Sedangkan di Infinix Note 30, RAM 8GB dengan storage 256GB di harga 2,1. Di Infinix, kalian dapat harga yang lebih murah dengan RAM dan storage yang lebih besar. Kita masuk ke bagian desainnya. Dari segi desain belakang, kedua handphone ini sama-sama menggunakan desain premium, yang dimana ini nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk Oppo A58 ini kayak ada kristal halus ya, tapi di dalam permukaan. Sedangkan di Infinix Note 30 untuk warna oranye ini ada tekstur seperti kulit jeruk. Untuk sisi kiri, tata letaknya sama, ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power yang sama-sama ngerangkap dengan side fingerprint. Untuk sisi kanannya sama ya, ada slot SIM-nya yang jenisnya keduanya juga udah triple slot juga. Bagian atasnya Note 30 ada lubang speaker dan logo by JBL, sedangkan di Oppo A58 polosan aja. Untuk bagian bawah ada lubang jack audio, mikrofon, charger yang Type-C, dan lubang speaker. Untuk desainnya sama-sama menggunakan kotak ya, bedanya A58 ini bagian backdoor-nya ada curve-nya yang nyaman ketika digenggam. Beda dengan Note 30 di mana bezel dan backdoor-nya ini membuat sudut. Kita tes ketuk bagian backdoor-nya. Kalau saya rasa nih, kedua HP ini nggak beda jauh ya, tapi A58 sedikit lebih solid dan ruang udaranya lebih minim. Untuk bobotnya, Oppo A58 di 192 gram dan ketipisannya di 7,99 mm. Sedangkan di Infinix Note 30 bobotnya di 219 gram dan ketipisannya di 8,60 mm. Untuk kedua HP ini juga udah ada internal proteksinya ya, Oppo A58 di IP54, untuk Infinix Note 30 di IP53. Untuk A58 nih, tingkat ketahanan cipratan airnya itu lebih tinggi karena beda satu angka. Untuk masalah desain, saya lebih suka ke Infinix Note 30 yang warna oranye karena tekstur kulit jeruknya ini bikin beda dengan handphone pada umumnya, yang jarang juga dipakai desain seperti ini. Di Oppo juga ada seri Reno 8T warna oranye yang desainnya sama, tekstur kulit jeruk juga. Tapi untuk kenyamanan ketika digenggam tentu dimenangkan oleh Oppo A58 dan terasa lebih compact juga dibanding Infinix Note 30. Kita geser ke bagian layarnya. Kedua handphone ini sama-sama menggunakan layar pansol display dengan kamera depan di tengah ya. Untuk bezel kiri kanannya Infinix Note 30 sedikit lebih tebal dan agak panjang ya dibanding A58. Untuk A58 ukuran layarnya 6,72 inch Full HD Plus di 1080x2400 pixel dengan panel IPS LCD. Refresh rate-nya cuma di 60 Hz saja. Kemudian untuk Infinix Note 30 ukuran layarnya ini 6,78 inch ya. Full HD Plus juga di 1080x2460 pixel dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya di 120 Hz. Untuk layar, saya lebih suka ke Infinix Note 30 karena lebih smooth aja dan serasa lebih luas. Tapi ada beberapa juga di luar sana yang kurang suka dengan layar yang lebih luas. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, kita coba tes aja hasil audionya. Untuk keduanya sih nggak beda jauh, cuma bassnya ini lebih dapat di Note 30. Pas saya fullin volume speakernya, Infinix Note 30 ini getaran backdoor-nya lebih parah dibanding A58. Lanjut ke spesifikasinya, untuk Oppo A58 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Infinix Note 30 menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk software, kedua HP ini belum saya update ya, jadi masih pertama. Untuk Android-nya sama-sama di Android 13 dengan antarmuka
XOS atau ColorOS-nya sama-sama di versi 13. Untuk A58 dibekali RAM 6 GB dengan storage 128 GB yang jenisnya ini masih eMMC ya 5.1. Sedangkan Note 30 dibekali RAM 8 GB dengan storage 256 GB yang jenisnya udah UFS 2.2. Jadi kinerja pengoperasiannya si Infinix Note 30 ini lebih cepat dibanding A58. Kemudian untuk ekspansi RAM-nya, kedua HP ini ada 3 pilihan ya. Di Note 30 maksimal di 8 GB, sedangkan di A58 maksimalnya cuma di 6 GB doang. Tapi entahlah, ini cuma software. Mungkin A58 setelah update, maksimalnya bisa di 8 GB. Pas saya tes skor Antutu versi 10, skor Antutu yang dihasilkan Infinix Note 30 udah pasti lebih unggul, baik CPU-nya maupun GPU-nya. Kita coba tes kecepatan kedua handphone ini, biar lebih enak kita percepat aja. Untuk sensor, kedua HP ini terbilang lengkap ya, di mana salah satunya ada sensor gyro, tapi untuk Note 30 sensor gyronya ini udah hardware, sedangkan A58 masih software. Jadi untuk aplikasi atau game yang membutuhkan sensor ini, Infinix Note 30 ini lebih smooth aja. Dan kedua HP ini juga udah support NFC ya. Untuk baterai kedua HP ini sama-sama dibekali kapasitas baterai 5000 mAh. Bedanya nih, A58 memiliki daya charger 33 watt super VOOC, sedangkan Note 30 daya chargernya di 45 watt fast charging. Pas saya tes di 31 menit, A58 dapat di 31%, Note 30 dapat di 35%. Kemudian di 40 menitnya, A58 dapat di 37%, sedangkan Note 30 dapat di 42%. Untuk kecepatan chargernya, Infinix Note 30 lebih ngebut dengan watt yang lebih tinggi. Kita tes game Mobile Legends nih, untuk kedua handphone ini sama-sama ya, ada mode gamenya, dan settingannya juga sama, grafisnya mentok di Ultra, sedangkan Infinix Note 30, FPS-nya unlock di Super. Untuk A58 nih, FPS-nya cuma mentok unlock di tinggi aja. Selain dari itu, Infinix Note 30 juga ada bypass charging-nya ya. Bypass charging ini ketika kalian ngecas, dayanya itu langsung ke handphone. Dia nggak lewat baterai dulu. Jadi, usia baterainya ini lebih panjang dan mengurangi resiko kerusakan pada baterai. Selama 22 menit main game, Note 30 konsumsi baterainya habis di 7%, sedangkan A58 habis di 6% aja. Dari apa yang saya rasakan, performa Infinix Note 30 udah pasti lebih oke ya dibanding A58. Untuk suhunya standar, nggak anget-anget banget ya. Tapi Infinix Note 30 ini lebih anget di backdoor-nya dibanding A58. Untuk kepuasan main game, lebih ke Infinix Note 30. Selain layarnya yang lebih luas, Infinix Note 30 layarnya lebih smooth aja. Jadi untuk permainan gamenya lebih asik. Kita geser ke bagian menu kameranya. Untuk menu kameranya nggak beda jauh ya dengan seri-seri sebelumnya. Bedanya nih, untuk Infinix Note 30 lebih lengkap fiturnya dibanding A58. Contohnya, di Note 30 kalian dapat fitur stabilizer di kamera belakang dan depannya, dengan format video yang lebih lengkap juga. Untuk kameranya, kedua handphone ini sama-sama dibekali dual kamera. Di Infinix Note 30, 64 megapiksel kamera utamanya, 2 megapiksel dan IE kamera. Sedangkan Oppo A58, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel. Oke, coba kita lihat hasil perbandingannya. Untuk mode malamnya, kedua handphone ini nggak beda jauh. Perbandingnya di beberapa kondisi Note 30 lebih dapet terangnya ya. Dan kadang A58 juga lebih terang.
Untuk hasil keduanya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat nih, hasil A58 lebih terang dibanding Infinix Note 30. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080 per 60 fps untuk Infinix. Untuk Oppo dia 1080 per 30 fps. Untuk Infinix saya belum aktifkan stabilizernya. Gimana hasilnya kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Untuk audio saya aktifkan yang Infinix. Oke, ini stabilizernya saya aktifkan ya yang Infinix. Saya pakai audio si Oppo 58. Untuk hasil video kamera belakang malah kebalik, yang dengan hasil foto yang tadi ya, malah Infinix Note 30 lebih terang hasilnya dibanding A58. Untuk hasil video saya lebih suka ke Infinix Note 30. Selain hasilnya yang lebih terang, fps dan formatnya juga Infinix Note 30 ini lebih lengkap. Lanjut ke kamera depannya. Untuk A58 dibekali kamera selfie 8 megapiksel, sedangkan Infinix Note 30 di 16 megapiksel. Oke, coba kita lihat hasil perbandingannya. Untuk hasil selfie kedua handphone ini perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Kadang di beberapa kondisi A58 itu hasilnya agak terang. Sedangkan Infinix Note 30 warna kulit saturasinya ini agak turun. Untuk warna kulit yang mendekati warna aslinya, ini lebih ke A58. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080 per 60 fps untuk Infinix. Untuk Oppo 58 itu cuman 1080 per 30 fps. Yang Infinix stabilizernya belum saya aktifkan. Gimana hasilnya kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Audio ini saya pakai Infinix ya. Untuk hasil videonya sama ya, nggak beda jauh. Di beberapa kondisi, kadang hasil Infinix Note 30 warna kulitnya sedikit kemerah-merahan, sedangkan di A58 sedikit ke kuning. Untuk kamera depan, saya lebih suka ke Infinix Note 30. Selain format yang lebih lengkap, di Infinix kamera depannya juga ada stabilizernya. Dari semua spek yang saya bahas tadi, gimana menurut kalian? Kedua HP ini yang harga selisihnya sih lumayan jauh ya. Apakah Oppo 58 menarik atau Infinix Note 30 yang lebih menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang ya di A58. Salah satunya chipset yang standar, fitur perekaman video yang terbatas, charger yang kurang ngebut dibanding Infinix Note 30. Tapi selain dari itu, Oppo A58 juga memiliki plusnya nih, terutama nih di bagian backdoornya yang curve, yang membuat nyaman ketika digenggam. Terasa lebih kompak aja dibanding Infinix Note 30. Dan hasil foto yang mendekati warna aslinya. Untuk Infinix Note 30 plusnya nih, fitur yang lebih lengkap di perekaman videonya, pengecasan dan performa yang lebih cepat. Saya ambil kesimpulannya. Menurut versi saya, Infinix Note 30 ini keunggulannya lebih banyak dibanding A58. Apalagi selisih harganya yang lumayan jauh ya.
Tapi overall keduanya cukup worth it ya, dan memiliki value masing-masing. Sesuaikan aja lebih butuh yang mana. Mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.